Halo. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang hari ini melayani, baik di mimbar maupun yang di balik layar gitu ya. Saya percaya ada kesatuan hati dan tentunya mendatangkan sukacita untuk kita semua. Oke, sudah lama sekali saya nggak di sini, tapi saya selalu sukacita kalau main ke Green Lake biarpun agak jauh gitu ya. Dan saya selalu bawa kabar gitu ya dari anak-anaknya, bawa salam. Terima kasih gitu ya juga udah mempercayakan saya untuk boleh ada di sini. Ada Beratu, ada koordinator, koordinirnya belum ada. Mewakili Ciuli ya, thank you Ciuli untuk kepercayaannya. Nah, kita hari ini masih cerita di Matius gitu ya. Masih di khotbah tahunan kita, tema tahunan kita Raja gitu. Dan hari ini saya rindu sekali untuk sharing dari Matius 10 gitu ya. Jadi memang firman Tuhan hari ini agak mengagetkan gitu ya. Tapi kita bisa mengerti sama-sama gitu. Nah, judul hari ini kita adalah Tuhan adalah prioritas kita. Boleh next? Gitu ya. Jadi kita akan bahas banyak sekali dari Matius 10. Jadi ini masih gambaran depannya gitu ya, masih sekedar perkenalan. Jadi di Matius 10 ini ada 1 sampai 42 ayat gitu ya. Jadi yang ada dibagi dengan 4 perikop. Jadi Matius 10 ayat 1 sampai 4 seperti bahan 4M kita kemarin, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Gitu. Jadi di sini kita akan tahu nama-nama murid Tuhan Yesus siapa aja, dan setiap daripada mereka dibekali gitu ya dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan juga mengusir setan gitu. Kemudian kita turun sedikit di Matius 10 ayat 5 sampai 15, kita masuk ke dalam satu perikop yang baru, yaitu Yesus mengutus ke-12 muridnya. Nah, Yesus ini ngasih arahan gitu ya. Dalam artian jangan menyimpang gitu, jangan salah jalan, tapi tugasnya adalah memberitakan kabar kebenaran kepada domba-domba yang hilang di Israel. Nah, Tuhan juga kasih lagi kuasa untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, untuk menahirkan orang kusta, dan untuk mengusir setan. Lucunya Tuhan Yesus ini kalau mengutus ini agak seram gitu ya kalau untuk kita. Karena kita manusia sebisa mungkin kita punya perlengkapan yang lengkap gitu ya kalau kita mau melakukan satu perjalanan. Tapi Tuhan Yesus ini challenge gitu murid-muridnya. Kamu gak usah bawa banyak-banyak, kamu gak usah bawa emas, gak usah bawa perak, gak usah bawa tembaga. Kamu bawa baju 1 aja, gak usah bawa 2. Tongkatmu bawa 1 aja. Pokoknya kasutmu, sepatumu cuma bawa 1 aja. Karena dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Kalau kita punya semua gitu ya, kita nggak bisa lihat tangan Tuhan bekerja. Jadi memang Tuhan sengaja challenge murid-muridnya untuk ayo jalan sama aku, ayo kita sama-sama. Kamu lihat, kamu nggak mungkin kekurangan. Kamu lihat keperluan kamu akan Tuhan cukupi. Ini juga sama gitu ya sama kita ya. Mungkin hari ini kita nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, percayalah gitu. Segala sesuatu kebutuhan kita, kebutuhan ya, pasti kan Tuhan cukupkan. Nah, jangan bawa bekal, bahkan. Nah, mereka juga dikasih arahan gitu ya. Kalau misalnya datang ke satu kota dan cari orang damai, kabarkan Injil. Kalau diterima ya bagus gitu ya, kabar Injil kepada mereka. Tapi kalau ditolak pun udah gitu. Shalom itu kembali lagi sama kita dan ya udah kita tinggalkan. Jadi memang keselamatan atau kabar Injil ini adalah undangan terbuka. Tapi Tuhan tidak mau memaksa gitu ya. Kalau memang Anda tergerak untuk menerima, ayo. Kalau tidak pun ya sudah. Kita juga tidak akan menjadikan kristenisasi seperti itu. Ya sudah. Jadi udah, kalau misalnya kamu kasih salam, salamnya diterima, salamnya turun ke atas mereka. Namun apabila tidak diterima, ya sudah, salam itu kembali kepada mereka. Boleh next? Nah, perikop yang ketiga dari Matius 10 16-33 itu berbicara tentang penganiayaan yang akan datang dan pengakuan tentang Yesus. Jadi pada zaman itu dan mungkin saat ini juga murid-murid Yesus itu mengalami banyak tantangan gitu di dalam memberitakan Injil karena mereka harus melawan orang-orang Farisi gitu ya. Murid-murid Yesus ini datang dengan pengajaran yang sedikit berbeda gitu dengan apa yang mereka selama ini imani gitu, sehingga seperti yang kita tahu akan sangat deg-degan gitu ya jadi murid Yesus pada waktu itu. Jadi murid Yesus itu digambarkan sebagai domba di tengah-tengah serigala, jadi harus waspada selalu karena suatu hari bisa saja murid-murid Yesus ini ditangkap, diserahkan dan bahkan diadili di depan banyak orang gitu ya. Nah, mereka juga akan digiring ke muka penguasa dan raja dan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tapi Yesus juga bilang, sekalipun kamu harus menghadapi seperti ini, kamu jangan takut. Nanti roh kudusku yang akan bantu kamu bicara. Amin. Bayangkan, Tuhan aja udah tahu gitu ya kalau ada
masalah ini solusinya ini. Kemudian orang-orang itu kan semakin jahat. Diceritakan, ada orang yang akan membunuh saudaranya, ayah akan membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya. Itu ada di Matius 10 ayat 22. Akan ada yang namanya dibenci, tetapi orang-orang yang setia, orang-orang yang bertahan sampai kesudahan akan beroleh keselamatan. Amin. Jadi Bapak Ibu memang ikut Tuhan itu pada zaman itu ya gak gampang gitu, karena kalau kita ikut Tuhan seperti tadi gitu ya, sangat deg-degan dan kita bisa mengalami perpecahan gitu, sekalipun itu mungkin dari anggota keluarga kita gitu. Jadi memang gak nyaman gitu ya pada waktu itu ya. Nih, jangan takut karena Roh Allah akan membela kita dan karena kita sangat berharga. Kalau kita mengakui Allah, maka Bapa di surga juga akan mengakui kita. Nah, ini kita akan masuk ke dalam intinya di perikop yang terakhir, yaitu Yesus membawa pemisahan dan bagaimana sih mengikuti Yesus. Boleh next. Ini ada beberapa ayat saya akan bantu bacakan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Kalau tadi kita baca begini doang akan sangat mengagetkan gitu ya. Kenapa tiba-tiba Tuhan datang mau misahin kita semua gitu. Tetapi setelah kita baca tadi ada kilas balik gitu ya, ada awalannya gitu ya. Oh ternyata kalau kita punya iman gitu, iman yang mungkin berbeda gitu ya, kita itu bisa ada konflik dengan keluarga. Gitu, itu bisa terjadi gitu ya. Ya kalau kita sebisa mungkin sih enggak gitu ya, tapi kan ya kita nggak bisa bohong gitu ya. Hal itu juga bisa terjadi dan nggak bisa dihindari terkadang. Itu jadi belum berburu amat. Oke. Jadi tapi Tuhan Yesus itu datang awalnya agak kontradiksi gitu ya. Kita tahu Tuhan itu Raja Damai gitu ya, kok sekarang tiba-tiba Tuhan itu mau bawa pemecahan gitu ya, bawa pedang gitu ya. Saya percaya bahwa Tuhan datang itu memang untuk membawakan kedamaian gitu ya, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan sesama kita gitu. Untuk kita di sini ketika kita baca, apalagi kita keluarga Asia gitu ya, yang sangat-sangat menomorsatukan keluarga gitu kan. Kalau kita di Amerika sana agak liberal gitu. Ketika anak usia mungkin 21 tahun mereka udah bebas. Mereka udah boleh gitu ya punya pandangannya sendiri gitu. Tetapi kalau di sini di Asia memang agak sedikit sulit gitu ya. Kalau bisa ya saya juga sangat mengerti. Saya belum jadi orang tua, tapi saya mengerti kalau kita jadi orang tua pasti kita ingin yang terbaik untuk anak kita. Kita pasti mau anak kita itu menjalankan apa yang kita percayakan gitu. Tetapi seringkali ya apa yang kita percaya itu atau apa yang kita kira terbaik belum tentu yang terbaik untuk anak kita gitu ya. Jadi memang agak sulit. Mungkin aku pernah cerita juga gitu bahwa saya pribadi juga bukan dari keluarga Kristen gitu awalnya. Kemudian ada satu momen saya percaya dengan Tuhan, saya juga mengalami ya namanya mungkin tantangan-tantangan gitu. Nah ketika saya menjadi Kristen, saya dibilangin anak nggak tahu diri gitu ya, anak durhaka, kamu udah dijagain dari kecil sampai gede, kok tiba-tiba membelot gitu kan. Ya tapi ya nggak bisa dihindari gitu, tapi harus tetap dihadapi. Saya juga nggak bisa diem-diem doang gitu ya, maksudnya dalam artian menyembunyikan iman saya gitu ya. Udah saya bilang, ya puji Tuhan dalam 4 tahun akhirnya hubungan saya dengan keluarga besar saya dipulihkan. Saya juga pernah cerita mungkin di beberapa kesempatan ada teman sana, tapi karena dia kenal Tuhan, dia harus kabur karena dia menyelamatkan dirinya. Bahkan istrinya mau datang untuk membunuh dia. Bayangkan bisa sampai sebegitunya gitu. Saya punya teman lagi gitu kan. Saya dulu tuh banyak teman-teman pengungsi gitu ya. Jadi ada teman dari Afrika, dia udah Kristen dari awal. Jadi kalau misalnya sekarang pun sampai hari ini beberapa teman-teman kita yang seorang pengungsi itu nanti akan di stay di imigrasi dan akan dicarikan negara-negara yang akan menerima. Waktu itu ada 4 negara yang buka, ada Amerika, ada Kanada, ada Australia dan ada Selandia Baru gitu. Jadi mereka bikin aplikasi lah gitu ya supaya bisa diterima di sana. Nah singkat cerita, karena teman-teman saya ini beragama Kristen, mereka sangat sulit untuk dikasih akses. Jadi mereka nunggu terus sebulan lebih, 2 bulan, 3 bulan, dikasih tempat yang nggak begitu layak gitu ya. Jadi cuma kayak matras kecil,
di depan umum, mereka tidur, dan akhirnya bahkan ada beberapa sampai hari ini, saya udah di sini mungkin udah 5 tahun gitu ya, dia masih ada di Medan karena tidak bisa diproses, alasan aja deh yang di Australia gitu. Jadi memang banyak sekali tantangan-tantangan yang sadar nggak sadar yang kita temui di dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Nah intinya sikap kita tuh seperti apa gitu ya. Siapa sih yang kita mau prioritaskan gitu. Kita mau tetap nggak ikut Tuhan walaupun situasinya mungkin nggak menyenangkan. Kita mau nggak ikut Tuhan walaupun mungkin resikonya sangat-sangat besar gitu ya. Itu akan menjadi refleksi kita masing-masing. Boleh next? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Boleh next? Ya, ternyata saya udah bikin pembelajaran ya, lupa. Jadi memang Matius 10 34-36 mengatakan bahwa Yesus memang membuat pemisahan bahkan di antara anggota keluarga sekalipun. Bahkan ada statement, bagi orang yang mengasihi orang lain manusia lebih daripada mengasihi Tuhan, maka orang tersebut tidak layak bagi Tuhan. Bukan berarti kita harus berantem terus dengan keluarga kita, tapi memang ada kondisi yang membuat kita memilih untuk mengasihi Tuhan atau mengasihi manusia. Nah, kepercayaan dan iman itu hak personal gitu ya, pribadi lepas pribadi. Gitu. Kita sering dengar kalau menerima Yesus, beberapa orang harus menerima konsekuensinya. Tadi, misalnya diusir, tidak dianggap lagi sebagai keluarga, atau mau dibunuh, dan lain sebagainya. Boleh next? Nah, ini yang sedikit agak panjang gitu ya. Ikut Yesus itu tadi seperti kita baca, harus punya komitmen. Itu memang ada harga yang harus dibayar. Jadi, ketika kita awal-awal gitu ya, kita kenal kekristenan, mungkin yang disampaikan ke kita itu ada hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Kalau ikut Tuhan, nanti ada sukacita terus setiap hari. Ikut Tuhan, sakit disembuhkan. Ikut Tuhan, semua mimpi-mimpi bisa tergenapi gitu ya. Tuhan gak mungkin meninggalkan kita, Tuhan gak mungkin begini, begitu gitu kan. Tapi memang ada bagian kita yang harus kita lakukan juga gitu. Yaitu kita harus berani bayar harga, kita harus berani komitmen. Itu ada 3 hal gitu ya, kalau kita mau ikut Tuhan, ada kita sangkal diri, ada kita pikul salib, dan ada juga ikut Yesus. Sangkal diri kita, lepaskan ego kita supaya kita bisa melayani orang lain, dan kita harus pikul salib, kita mengorbankan diri kita demi orang lain. Terus kemudian kita harus ikut Yesus, berarti kita harus dengar-dengar dan harus tunduk dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan 3 hal ini dilakukan setiap hari gitu ya, jadi bukan hari ini iya, besok enggak gitu, tapi memang sesuatu yang nilainya itu continuous, jadi memang terus menerus kita lakukan. Sangkal diri berarti ya memang ketika kita terima Tuhan gitu ya, kita lagi duduk di dalam bangku otoritas kita, tapi kita serahkan otoritas kita kepada Tuhan. Dan itu kalau kita belum mengerti itu sangat-sangat berat gitu ya untuk dilakukan gitu ya. Kan nggak bisa begitu dong, kita begini-begini. Sering sekali banyak struggle gitu, banyak pergumulan di dalam hati kita kalau ketika kita melakukan sesuatu gitu. Salib, jadi banyak juga tadi ada konsekuensi yang kita harus ambil gitu ya. Karena ya buat ikut Tuhan seperti ini, saat ini tadi hujan gitu ya kan. Aduh kalau saya nggak khotbah tuh rasanya apa gue tidur aja ya di rumah gitu kan. Ini yang hal-hal sederhana aja gitu. Tetapi ya kalau kita ikut Tuhan, ya udah apapun, sekalipun hujan-hujanan, sekalipun harus bangun pagi gitu ya, kita harus datang karena itu harga yang harus kita bayar. Amin. Mungkin kalau di tempat-tempat kita di sini mungkin mau bikin program gitu ya. Setiap daripada kita investasi waktu, dana, kadang pemikiran kita, ide-ide supaya bagaimana nih di Green Lake bisa jalan, bagaimana nih di Green Lake bisa dapat jemaat, bagaimana nih Green Lake bisa menjangkau, bisa memastikan adanya pertumbuhan rohani. Itu kalau nggak ada yang ngerjain ya siapa yang ngerjain gitu ya. Tuhan dia bisa pakai siapa aja gitu. Tetapi kalau kita sudah ada di sini, berarti Tuhan sudah percayakan setiap daripada kita, dan ya izinkan Tuhan untuk bekerja melalui kita. Kira-kira apa gitu kan yang kita bisa lakukan, dan ya kita harus siap gitu untuk bayar harga supaya kita bisa menghadapi rencananya Tuhan. Nah terus kemudian ayat Matius 10 ayat 39 bicara
mempertahankan nyawa berbicara mengenai diri sendiri. Orang yang fokus pada dirinya sendiri yang kehilangan Tuhan. Itu karena dia udah nggak tahu lagi, nggak bisa mengalami Tuhan karena dia terlalu full dengan dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang sampai rela mematikan keinginannya, orang yang sampai bahkan menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, itu akan peroleh hidup yang kekal. Mungkin di dunia rasanya apa ya, kok mau gitu ya, tetapi ya itu orang-orang yang sudah kenal Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah berubah gitu ya. Pikiran dia nggak tentang dia lagi, fokusnya nggak tentang siapa saya, tetapi siapa Tuhan dan apa sih yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Amin. Murid-murid Yesus kita lihat gitu di dalam kesetiaannya. Kemarin kita juga belajar Rasul Paulus gitu ya dalam perjalanannya. Orang-orang yang sudah kenal Tuhan benar-benar berubah. Mereka nggak tentang mereka lagi, nelayan-nelayan nggak fokus pada ikan-ikan mereka gitu ya. Matius, kemarin kita juga baru baca, seorang pemungut cukai, dia nggak peduli lagi kalau dia bisa punya banyak duit, yang penting dia mau ikut Tuhan. Paulus dengan segala kementrengannya atribut-atribut yang membanggakannya di dunia, dia juga lepas untuk ikut Tuhan. Amen. Mungkin kelihatannya bodoh gitu ya di mata manusia ya. Lu udah keren banget, lu udah punya banyak uang, lu udah paling ganteng, lu udah begini, udah begitu, udah begini, udah begitu. Tetapi ketika mereka kenal sama Tuhan, hidup mereka berubah dan hal-hal yang atribut-atribut yang mereka pakai untuk bikin silau dunia udah nggak berguna lagi. Karena itu kosong, nggak bisa mereka bawa. Tapi apa yang mereka bisa bawa gitu ya. Mungkin Paulus kita tahu hidupnya banyak banget tentang tantangan-tantangan, tetapi dia menemukan satu harta yang sangat berharga, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga memberikan dia upah gitu ya, kita baca. Nah, jadi setiap yang kita lakukan untuk Tuhan itu ada upahnya. Allah itu bukan pribadi yang suka berhutang. Di Amsal 19 ayat 17, ini Daud yang tulis juga, Salomo yang tulis, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintai Tuhan dan yang akan membalas perbuatannya itu. Tadi juga kita baca di ayatnya gitu ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu nggak sia-sia. Tuhan itu nggak tutup mata gitu ya dengan apa yang kita lakukan. Bahkan tadi ada yang bilang, kalau kamu menyambut nabi, upah yang kamu dapat tuh upahnya nabi gitu ya. Bahkan sama, kalau kamu menyambut orang benar gitu ya, upah yang kamu dapatkan adalah upah orang benar. Kamu mungkin, kita mungkin nggak bisa seperti nabi gitu ya. Kita nggak punya karunia pengajar, kita nggak punya keberanian untuk ngomong ke banyak orang gitu tentang Tuhan. Tetapi kalau kita berani nyambut mereka, itu berarti Tuhan juga menyediakan upah-upah seperti itu untuk setiap daripada kita. Amin. Tadi coba kasih satu cangkir minuman saja kepada orang yang kecil. Orang kecil ini bicara tentang orang-orang yang tidak dianggap di suatu bangsa gitu ya. Orang-orang yang mungkin nggak mau melihat dia diabaikan, diasingkan. Kalau kita bisa kasih sedikit air, dalam artian sedikit aja mungkin kontribusi yang kita bisa berikan, kecil aja mungkin, tetapi Tuhan melihat dan Tuhan kasih kita upah. Jadi di dalam ikut Tuhan itu ya seperti itu ya, ada tantangan, tapi kalau kita mau setia, kalau kita mau terus mengerjakan hal-hal yang baik untuk Tuhan, kita mau menolong Tuhan gitu ya, supaya banyak visi misinya Tuhan bisa kecapai, itu ada upahnya. Jadi nggak usah takut. Boleh next? Ini udah di kesimpulan sih gitu ya. Menjadi murid Kristus berarti harus siap menerima penolakan, permusuhan dan kekerasan dari pihak lain. Namun kendati demikian, pekabaran Injil tidak akan sia-sia. Pasti ada yang menyambut mereka dan menerima Kristus untuk diselamatkan. Amin. Di dalam pelayanan, saya percaya juga gitu ya, kita semua Bapak Ibu juga pasti pernah mengalami gitu ya. Kita ditolong Tuhan, kemudian kita diselamatkan, dan kita berapi-api gitu untuk menceritakan Tuhan kepada orang lain, orang-orang sekitar kita. Ada kalanya kita diterima dengan baik gitu ya, ada kalanya, oh iya juga ya, mau deh, nggak usah jauh-jauh, ajak aja ke gereja gitu ya. Ada yang oke deh, saya mau ikut gitu. Ada yang udahlah nantilah gue sibuk. Terus setiap kali kita cerita tentang Tuhan, ada juga kita diajakin berantem gitu ya, diajakin debat agama gitu ya. Ada juga, tetapi ya udah, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena penerimaan orang itu ya kembali gitu ya, bagaimana Tuhan yang bekerja. Itu Tuhan yang kasih pertumbuhan kok untuk orang itu. Tapi bagian kita menyampaikan informasi ini, kabar kebenaran ini. Nah, ini ada satu kutipan dari Roma 8 ayat 18 dari Rasul Paulus, rasul yang paling banyak hambatan-hambatannya di dalam pelayanan. Tapi dia bilang, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Jadi hari-hari ini kita Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu tantangan apa sih yang Bapak Ibu hadapi gitu ya. Tetapi
biarlah kita terus teguh di dalam Tuhan, biarlah kita terus jalan bersama-sama dengan Tuhan, kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan, kita hilangkan ego kita kurang-kurangkanlah ego kita gitu ya, karena memang kalau kita jadi orang Kristen, sekali lagi fokusnya buat pada kita, tapi kita jadi berkat bagi orang lain, kita jadi berkat gitu ya. Hidup kita udah tidak lagi tentang kesenangan kita, tapi bagaimana sih dalam setiap hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Gitu, dan Tuhan juga kasih hiburan gitu ya, bahwa udah nggak apa-apa, kamu kerjakan aja, nanti ada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita setelah kita selesai gitu ya. Dan mungkin ada juga berkat-berkat yang Tuhan sediakan ketika kita masih hidup gitu. Jadi percayalah sesusah apapun itu ya, Tuhan itu selalu kasih solusi. Percayalah tantangan apapun selalu ada jalan keluar. Amin. Jadi jangan sampai kita patah tawar hati gitu ya, merasa bahwa apa yang kita kerjakan sia-sia, karena kita nggak bisa lihat hasilnya secara langsung gitu. Kita kadang, saya misalnya kan saya dikasih kepercayaan untuk mentorin gitu beberapa jiwa gitu ya, ya ada juga yang berhasil, ada juga yang enggak gitu. Tapi apakah itu membuat setiap daripada kita kecewa sama Tuhan? Kok Tuhan tidak ini sih, kok Tuhan tidak bantu saya sih? Enggak gitu. Tetapi bagian kita ya udah gitu, apa yang ada kita maksimalkan, apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Dan ketika kita melakukan dengan setia, percayalah Tuhan akan sediakan lagi hal yang lebih besar untuk kita kelola. Amin. Dan itu ada upahnya segala sesuatunya, walaupun mungkin nggak terlihat sekarang. Mungkin boleh next, udah sih kayaknya. Mungkin saya sampai di sini, izinkan saya untuk berdoa bagi Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama doa. Tuhan Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga Tuhan, semoga kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Ketika pagi hari ini kami boleh diingatkan ya Tuhan, bahwa ikut Tuhan itu terkadang gak selalu mudah. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami jalan sama-sama dengan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada tangan Tuhan yang bisa kami lihat, dan ada perbuatan tangan-Mu yang ajaib bagi setiap daripada kami ya Tuhan. Tuhan, kalau hari ini kami ikut Tuhan masih main-main, ampuni setiap daripada kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah Engkau, kami mau terus cari Engkau, dan kami mau melayani Engkau Tuhan dengan maksimal, dengan sepenuh hati kami Tuhan, dengan sepenuh roh dan jiwa kami Tuhan. Kami mau lihat, kami mau fokus pada Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajar setiap daripada kami Tuhan untuk merendahkan hati kami. Jangan sampai ego kami Tuhan mengambil alih. Biarlah Tuhan perkenanan-Mu, pribadi-Mu Tuhan yang boleh ada di tata paling tinggi dalam hidup kami. Pakai setiap daripada kami ya Tuhan untuk jadi berkat. Pakai setiap kami ya Tuhan untuk boleh melakukan hal-hal yang berkenan bagi Engkau. Pakai setiap daripada kami ya Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi kerencanamu, kehendak-Mu, visi misi-Mu Tuhan di dalam dunia ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan kami masih muda, kami mungkin bingung Tuhan bagaimana kami memulai. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang tuntun kami Tuhan. Bicara Tuhan dari hati kami pribadi, lepas pribadi apa yang Kamu inginkan ya Tuhan. Bantu kami Tuhan, perlengkapi setiap daripada kami. Karena kami percaya Tuhan, dimanapun ada tantangan, dimanapun ada kesulitan, selalu ada Engkau yang menjadi jawaban pasti dalam hidup kami. Kasihkan kekuatan ya Tuhan, ketika kami mungkin lelah, ketika mungkin kami capek ya Tuhan. Berikan kesegaran untuk setiap daripada kami ya Tuhan. Karena kami Tuhan gak mau hidup kami sia-sia. Karena kami mau isi hidup kami Tuhan dengan menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan. Kami mau jadi rekan sekerja-Mu ya Tuhan. Isi setiap daripada kami Tuhan dengan roh-Mu, roh yang menyala-nyala. Berikan kami kekuatan, keteguhan hati ya Tuhan, dan iman yang besar Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan segala sesuatunya, kami hanya melihat kepada tangan Tuhan. Tuhan, kami terbatas, tapi kami punya Allah yang tak terbatas. Kami bingung, tapi kami punya Allah yang pasti. Kami takut, tapi kami punya Allah yang berani. Ajar setiap daripada kami Tuhan, berikan kami keberanian untuk ceritakan tentang Engkau, supaya orang tua kami, keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, boleh tergerak hatinya untuk mengenal Engkau. Kalau ada Tuhan keluarga orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami yang belum sepenuhnya mengerti dengan akan Engkau ya Tuhan, bila kami Tuhan boleh Engkau pakai menjadi kitab yang terbuka, bila kami boleh menjadi bukti, menjadi kesaksian yang hidup, jadi sebuah surat terbuka Tuhan dari Engkau yang ada di tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka melihat hidup kami, biarlah mereka boleh melihat Kristus yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa berbicara. Roh Kudus-Mu selalu ada, selalu membisikkan apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan. Bantu setiap daripada kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.